الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsa bil haqqi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaumul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku, siswa SD, SMP, SMA Islam Al-Mizan yang dimuliakan oleh Allah, patut kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani, wa nikmat rohani, sehingga kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kewajiban dari Allah, yaitu ibadah salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak luput, marilah selalu kita agungkan kepada junjungan kita, kepada nabi kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana barang kita yang sering melantunkan sholawat Nabi, maka di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, tidak sedikit dari kita, dari dulu mungkin sampai sekarang, paling sering meninggalkan nikmat Allah, yang mana lebih sering untuk tidak memaksimalkan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari kita yang tidak memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya dalam beribadah, nikmatnya dalam melakukan sebuah kebaikan,
nikmatnya dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sering kita sia-siakan. Malah lebih sering kita melakukan sebuah kemudaratan daripada lebih sering kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-waqtu kasyaifi fa in lam taqtahu qata'aka. Yang mana pada dasarnya waktu di sini adalah lebih tajam. Waktu bagaikan pedang yang tajamnya melebihi segalanya. Apabila tidak kita manfaatkan pedang tersebut untuk melakukan kebaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pedang tersebutlah yang akan memotong kita. Waktu tersebutlah yang akan menghabisi kita untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak memanfaatkan waktu tersebut, merugilah kita. Apalagi lebih banyak waktu kemaksiatan yang kita lakukan daripada kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, serta yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semuanya yang sering kita dengar semuanya tentang pentingnya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika." Akan datang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ketika kita masa muda, lebih sering kita berfoya-foya. Ketika masa muda, kita lebih sering menjauhkan diri dari agama. Tidak kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, malah hal buruk yang selalu menyertai kita semuanya. Maka sangat merugi jika saat kita muda kita tidak memaksimalkan waktu kita dengan sebaiknya. Waktunya kita belajar, kita belajar. Waktunya kita ngaji. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah kalian untuk duniamu seakan-akan kalian hidup selamanya, dan berbuatlah kalian untuk akhiratmu seakan-akan kalian mati besok. Mumpung kita masih muda, kita nggak tahu kapan Allah menjemput kita, kapan malaikat Israel datang melakukan kewajibannya kepada kita semuanya. Dan tidak ada kamus bahwasanya muda foya-foya, tua hidup mewah tanpa adanya agama, dan mati menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masa muda, mari kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk kita masih sehat, kita jalan ke masjid untuk berjamaah. Mumpung kita masih muda, kita maksimalkan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Janganlah sampai ketika kita nanti masa tua,
kita baru menyesal kenapa saat muda kita tidak memaksimalkan waktu kita sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit saat kita masih muda, tidak sedikit yang remaja-remaja, tidak sedikit yang masih sehat ini lebih cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak perlu tunggu tua. Muda pun Allah berhak memanggil kita semuanya. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan yang kedua, wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kesehatan itu adalah lebih penting dari segala-galanya. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, kita maksimalkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada khutbah didengarkan, ketika ada ceramah disimak, ketika ada kegiatan rohani kita berangkat, mumpung kita masih sehat. Berapa juta orang yang sekarang di hari Jumat ada di rumah sakit tidak bisa menikmati hari Jumat seperti kita semuanya. Tapi kita yang masih sehat, sholat Jumat kita buat tidur, mendengarkan khutbah, berbicara, masih sehat, masih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sehat dibuat trek-trekan, dibuat gangster-gangsteran. Tapi saat sakit baru mengeluh, ya Allah kenapa saya sakit ya Allah. Dari sakit kita merupakan dosa yang sudah diberikan, yang sudah kita lakukan menjadi pelebur saat kita sakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ketika sehat kita lupa sama Allah, ketika sakit baru kita ingat sama Allah. Allah tidak adil memberikan sakit kepada kita, dan tidak sedikit di antara kita ketika sakit tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit itu adalah waktu terdekat seorang hamba kepada Tuhannya. Tapi tidak sedikit juga ketika dia sehat dia lupa Allah, dan ketika sakit dia baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita manfaatkan saat kita sehat, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita sehat, kita bangun tidur bersyukur alhamdulillah? Pernahkah ketika kita sehat kita beribadah khusyuk kepada Allah? Bahkan ketika sehat tinggal mendengarkan, tinggal ngaji aja nggak mau, apalagi saat sakit. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku semuanya, janganlah kita sombong di saat kita sehat kepada Allah. Saat kita sehat kita malah jauh dari Allah. Baru saat sakit kita dekat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum masa miskinmu. 50%, mungkin 80% kita yang sekolah di Al-Mizan ini insya Allah mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah, tapi tidak dimanfaatkan dengan hal yang baik, dibuat game online, dibuat hal-hal kemaksiatan selagi kita punya uang. Bahkan tidak sedikit kotak-kotak amal yang di depan kita malah yang dimasukkan uang terkecil dari saku kita.
Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, "Faman jaa'a bil hasanati falau asru ajrin bi amsalihha." Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, satu kebaikan saja, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi 10 kali lipat dari kebaikan yang sudah kita berikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi masa kaya tersebut kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kaya bukan berarti kaya raya. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan dengan baik, untuk mudah melangkah ke masjid merupakan sebuah kekayaan yang tiada terhingga. Bahkan teman-teman kita yang mohon maaf disabilitas berusaha untuk menuju masjid untuk sholat berjamaah, tapi kita yang masih sehat diberikan kekayaan, sehat jasmani, sehat rohani, mengesampingkan kewajiban kita kepada Allah untuk mendahulukan kepentingan pribadi. Masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa adamu manfaatkanlah sebaik-baiknya. Berinfak ikhlas. Mati itu membawa harta. Siapa bilang harta tidak dibawa mati? Harta dibawa mati dengan apa? Sedekah. Harta bisa dibawa mati sampai kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bersedekah. Karena sedekah merupakan 3 dari amal yang tidak akan terputus sampai di yaumil akhir nanti. Maka dari itu, manfaatkanlah selagi kita ada. Manfaatkanlah selagi kita punya, untuk membantu orang-orang yang di bawah kita, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Selagi kita mampu, selagi kita ada. Karena sedekah jariyah seperti kita sampaikan tadi tidak akan terputus sampai yaumil akhir nanti. Di antaranya apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Selagi orang tua kita ada, manfaatkan sebaik-baiknya uang yang kita miliki untuk proses mendekatkan diri dari seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa faraghaka qabla sughlika. Masa luangmu, masa kosongmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Selagi kita kosong, selagi kita tidak ada kegiatan, ketika Allah memanggil hayya 'ala shalah, marilah kita segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu dalam membantu orang lain, kita tidak sibuk, kita bantu. Jangan cuma hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Salat 5 waktu, tepat waktu, tapi hablum minan nasnya tidak ada. Maka saat kita luang waktu, maka kita manfaatkan hablum minallah dan hablum minan nas. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan kita, tenaga kita, pikiran kita. Semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain, maka semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima atau yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa matimu. Selagi kita masih hidup, marilah kita perbanyak perbuatan baik. Selagi kita masih hidup, maka kita manfaatkan diri kita
untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ibadah siapa yang diterima dalam hari ini. Belum tentu kita yang menjadi imam diterima oleh Allah. Kita kewajiban kita hanya beribadah, hanya sholat, diterima atau tidak diterima itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih hidup, mumpung malaikat Israel belum menjemput kita semuanya, dan kita tidak tahu kapan malaikat menjemput kita. Bisa jadi setelah Jumatan ini Allah memanggil kita. Bisa jadi atau saat Jumatan ini Allah mengambil kita semuanya. Marilah sama-sama 5 perkara apa yang sudah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW kita manfaatkan sebaik-baiknya. Janganlah sampai kita menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa waktu kosong, masih sehat, masih bermanfaat, masih kaya, kita semuanya bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan semoga Allah senantiasa menghitung seluruh kebaikan kita semuanya dan menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqdi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'al fi akhiri hayatina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ba'dallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.